Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini, di Jumat pagi, di setiap pekannya kita bersama-sama menyimak kajian rutin Kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Imam Bukhari. Insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu guru kita, yaitu Ustadz Syahrul Fatwa LC Habibullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau sudah ada di samping saya. Alhamdulillah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, pada sesi pertama kita akan menyimak penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Pada kesempatan di pagi hari ini kita masuk di hadis ke-164, yaitu berbuat baik kepada pelayan atau pembantu. Kemudian di sesi kedua yaitu kita buka sesi tanya jawab atau interaktif. Silakan kepada para pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung bisa melalui sambungan telepon di 021 890 1603 ataupun bisa melalui pesan singkat di 0813 1445 5557. Baik, kita langsung saja kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Faltafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku para pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang pertama dan utama ini, mari kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Juga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan-keburukan. Maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi di hari Jumat, kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadanya, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Yang bersalawat sekali dibalas 10 kali. Ini atas keutamaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih dalam pembahasan berbuat baik kepada pelayan, pada pembantu, kepada pekerja. Hadis berikutnya, hadis nomor 164 yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, Haddasana Abu Ma'marin qala haddasana Abdul Waris qala haddasana Abdul Aziz an Anasin qala qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa laysa lahu khadim fa akhadha Abu Talhata biyadi fantalaqa bi hatta adkhalani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabiyallah inna Anasan gulamun kayyis labib falyakhdimka qala fakhadamtuhu fis safar wal hadar makdamahul madinata hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam maqala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadha hakadha wala qala li syai'in lam asna'hu ala sana'ta hadha hakadha.
akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari menceritakan dari sahabat Anas bin Malik sendiri, beliau mengatakan Nabi tiba di Madinah dan beliau tidak memiliki seorang pelayan yang bisa melayani beliau. Maka Abu Talha mengambil tanganku dan membawaku sampai masuk kepada Nabi SAW. Abu Talha adalah bapak ayah dari siapa? Dari Anas bin Malik. Faqala, kemudian Abu Talha berkata, wahai Nabi Allah, ini adalah Anas, seorang anak yang cerdas, yang pintar, maka biarkanlah dia menjadi pelayanmu, membantumu, melayanimu. Anas berkata, maka aku membantu Nabi SAW menjadi pelayan beliau selama ketika safar wal hadar maupun ketika tidak safar. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan, kurang lebih 10 tahun ya. Kalau saat Nabi pertama kali tiba Madinah berarti kan dihitung tahun 1 Hijriah, Nabi meninggal tahun 11, berarti kurang lebih 10 tahun Anas bin Malik menjadi pelayan Rasul. Kemudian Anas menceritakan Nabi tidak pernah sekalipun berkata kepadaku terhadap perbuatan yang aku lakukan, kenapa engkau melakukan ini dan ini? Dan tidak pernah Nabi berkata kepadaku terhadap sesuatu yang aku belum kerjakan, kenapa kamu tidak mengerjakannya? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini masih erat kaitan dan hubungannya dengan bab pembahasan kita berbuat baik kepada pelayan, kepada pembantu. Hal ini diceritakan langsung oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik ketika Nabi baru tiba di Madinah. Ya, kurang lebih ya pada tahun 1 Hijriah. Nabi tiba di Madinah disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah. Dan beliau tidak memiliki seorang pelayan, laisa lahu khadim, tidak memiliki seorang pelayan, pembantu yang melayani Rasul SAW. Rasul tentunya memiliki kebutuhan karena beliau mengurusi umat, ya, hal-hal yang sifatnya beliau bisa kerjakan sendiri. Namun hal-hal yang lain pun perlu bantuan dari yang lain. Maka Nabi tidak memiliki pelayan. Melihat hal itu, Abu Talha itu adalah suami ya dari Ummu Sulaim, membawa aku, maksudnya tangannya Anas bin Malik sampai tiba di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menemui Nabi SAW, dan dengan sopannya beliau memanggil ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ketika kita memanggil Nabi kita yang mulia tidak boleh memanggil dengan nama langsung, wahai Muhammad, tidak. Ya, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai abaikum. Jangan kalian jadikan memanggil Rasul itu seperti memanggil bapak-bapak kalian. Kalau kita manggil bapak saja, bapak orang tua kita saja kita panggilnya apa? Ayah, abi, bapak, ya. Apalagi manggil Rasul, maka tidak boleh dengan nama langsung. Jadi Abu Talha ini adalah suami dari Ummu Sulaim, ibunya Anas, ya, yang sangat perhatian untuk memperhatikan Nabi SAW, diantaranya dengan membawa Anas bin Malik kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Talha mengatakan Anas ini anak yang cerdas, kayis, labib, pinter. Ya. Artinya Abu Talha tahu ya bahwa anaknya ini memang punya kelebihan. Karena memang ketika Abu Talha nikah dengan Ummu Sulaim, ya, jika menikah dengan Ummu Sulaim, syarat Abu Talha menikahi Ummu Sulaim hanya mahar yang sederhana, yaitu dia masuk Islam saja. Saat itu Abu Talha belum masuk Islam. Kata Ummu Sulaim, saya tidak minta apa-apa kecuali apa? Kamu masuk Islam. Ya, masuk Islam. Dia tidak minta emas, tidak minta perak, tapi agar masuk Islam. Maka dengan inilah diberkati pernikahannya.
Kemudian lahirlah Anas bin Malik, seorang yang kayis, yaitu berakal, maksudnya cerdas, pintar, ya. Ini keunggulan Anas bin Malik. Jadikan dia sebagai pelayanmu, faliyakhdimka, hendaklah dia menjadi pelayanmu wahai Rasul. Maka Nabi pun menerima, karena memang belum ada yang melayani Rasul SAW. Kemudian Anas bercerita, aku melayaninya ketika safar, pergi jauh, maupun saat di Madinah tidak safar. Ya, ini bagaimana Anas bin Malik 10 tahun bersama Rasul benar-benar mengikuti kemana Rasul berjalan. Rasul safar, ada Anas bin Malik. Tidak safar, ketika di rumah, ketika di Madinah, Anas bin Malik pun menjadi pelayan Nabi SAW. Sampai Rasulullah SAW diwafatkan. Sampai Rasulullah wafat. Karena Rasulullah wafat di Madinah di pangkuan Ibunda Aisyah. Yang menakjubkan di sini bagaimana perbuatan baik Nabi SAW kepada pelayannya. Anas mengatakan, beliau Nabi yang mulia SAW tidak pernah berkata kepadaku terhadap sesuatu yang aku kerjakan, kemudian beliau komentar, kenapa kamu mengerjakannya begini? Dan tidak pernah berkata kepadaku terhadap sesuatu yang belum aku kerjakan, kemudian dia komentar, kenapa kamu tidak mengerjakannya? Allahu Akbar. Hadis yang mulia ini, hadis yang sangat agung, bagaimana Anas bin Malik melayani Rasul SAW 9-10 tahun, dan beliau mengikuti Rasulullah SAW tatkala safar atau ketika tidak sedang safar. Waktu 10 tahun ini waktu yang cukup lama, ya, menjadi pelayan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak heran Anas mengetahui dengan sangat apa yang dilakukan oleh Rasul, kesehariannya, kebiasaannya, sampai kata Anas, aku tidak pernah mendengar dari Rasul sedikit pun sesuatu yang aku kerjakan kemudian Rasul komentar, kenapa kamu kerjakannya begini. Dan aku tidak pernah mendengar sedikit pun beliau berkata kepadaku terhadap pekerjaan yang belum aku kerjakan, kemudian beliau komentar, kenapa kamu belum mengerjakannya? Ya, yang kalimat ini sangat banyak terucap dari para majikan, dari para tuan rumah yang memiliki pelayan dan pembantu. Nabi SAW sebagai manusia yang mulia, yang berakhlak mulia, beliau tidak mengucapkan kalimat ini. Padahal kita sangat sering sekali mengatakan ini. Ya, Mas, yang ini kerjakan ya, tolong. Nah, Mas, yang ini kok ngerjainnya begini, nggak benar. Ini tidak pernah terucap dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, ya, yang pertama penjelasan tentang kesempurnaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau memiliki akhlak yang mulia, yang akhlak beliau dipuji oleh Allah dalam Quran. Ya, innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang mulia. Ibunda Aisyah, istri Rasul SAW, beliau juga mengatakan kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Maka Nabi diutus tidak ada lain kecuali untuk memperbaiki akhlak. Ya, tidaklah diutus Rasulullah SAW kecuali untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, akhlak itu cakupannya luas. Tidak hanya akhlak kita, sopan santun kita kepada sesama manusia, tapi ada yang lebih agung dari itu. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah, beradab kepada Allah, berakhlak kepada Nabi, beradab kepada Nabi, berakhlak kepada para sahabat, kepada keturunan Rasul SAW, kepada para ulama, orang tua, dan seterusnya. Maka akhlak itu cakupannya luas. Karena itu Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menekankan pembelajaran akhlak kepada umatnya. Ya. Husnul khuluq ini adalah
tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya apa amal kebaikan itu, ya, Nabi ditanya apa amalan utama, beliau mengatakan albirru husnul khuluq. Amal kebaikan itu adalah berakhlak mulia. Kebaikan pintunya sangat banyak. Ada lewat sholat, sedekah, zakat, ya, umrah, berbuat baik kepada orang. Tapi Nabi mengatakan kebaikan itu adalah akhlak mulia. Ya, tauhid juga kebaikan, tapi Nabi mengatakan akhlak mulia. Kenapa Nabi mengatakan akhlak mulia? Karena dengan menjawab kebaikan itu adalah akhlak mulia akan mencakup semua perkara kebaikan. Dari tauhid, karena akhlak mulia kita kepada Allah dengan tauhid. Akhlak kepada orang tua. Ya, Rasulullah SAW ditanya apa itu kebaikan, Nabi menjawab husnul khuluq, akhlak yang mulia. Nabi tidak memberikan contoh kebaikan itu berbakti sama orang tua, sedekah kepada fakir miskin, tidak. Tapi Nabi memberikan sebuah patokan yang namanya kebaikan itu berakhlak mulia. Karena dengan menjawab akhlak mulia mencakup perkara-perkara kebaikan yang sangat banyak, termasuk ibadah sholat, sedekah, zakat, umroh, dan seterusnya. Ya. Maka agama ini adalah seluruhnya akhlak. Karena itu kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam, kalau sekarang ada slogan-slogan revolusi akhlak dan lain-lain, jangan hanya sebagai retorika, perhiasan, ya, hanya sebagai slogan saja, tapi buktikan dengan amaliyah sehari-hari. Bagaimana kita mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik. Akhlak kepada Allah dengan menerima berita kabar yang ada dalam Quran kita benarkan. Itu akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah bersegera menjalankan perintahnya ketika azan berkumandang, segera untuk berangkat sholat. Ya, ini akhlak kepada Allah. Jadi slogan-slogan revolusi akhlak dan lain-lain jangan hanya sekedar slogan, jangan hanya sekedar omongan, tapi dibuktikan dalam keseharian. Tampilkan dulu dalam keseharian kita, maka akan berimbas baiknya masyarakat, baiknya negara. Ya. Rasulullah SAW kenapa mendapat pujian sebagai sungguhnya engkau berada dalam akhlak yang sangat agung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu tidak dalam waktu sekejap beliau dapat pujian seperti itu. Para nabi dan rasul itu sebelum diangkat jadi nabi dan rasul sudah dikenal dengan akhlaknya. Memang sudah jadi orang baik sebelum diangkat jadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi nabi, beliau sudah diberi gelar Al-Amin. Ya. Jadi sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, sebelum menjadi tokoh besar, beliau memang sudah terkenal baik. Akhlaknya yang mulia. Bukan ketika kita sudah muncul di hadapan manusia baru menampakkan diri kita memiliki akhlak baik. Tidak. Tapi kita wujudkan akhlak ini dalam amaliyah sehari-hari, ya, kemudian baru kita dakwahkan kepada manusia. Begitulah para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang pilihan yang sebelum diangkat jadi nabi dan rasul saja, mereka memang sudah dikenal baik. Jadi akhlak adalah perkara agama seluruhnya. Yang inti dari akhlak ini bagaimana kita memiliki adab dan akhlak kepada Allah dengan mentauhidkannya, tidak berbuat syirik, ya, dan lain-lain. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bagusnya pergaulan Rasul SAW dan sifat mulianya kepada siapa? Kepada pelayan, pada pembantu. Anas bin Malik menjadi pelayan Rasul SAW, ya. Kemudian beliau berbuat baik kepada Anas karena sudah ditolong, sudah dibantu, maka Nabi SAW memiliki akhlak mulia kepada pelayannya. Jadikan hal ini, wahai saudaraku, sebagai contoh bagi kita semua. Barangkali di antara para pemirsa di rumahnya ada pelayan, pembantu yang datang ke rumah kita pulang pergi atau yang menginap. Ya, jadikan ini sebagai pelajaran bagaimana Rasul Nabi yang mulia saja memuliakan pelayannya, bagaimana lagi dengan kita, ya, yang kita itu bukan siapa-siapa. Kalau mau gengsi-gengsian, harusnya Nabi Muhammad SAW lebih berhak untuk nyuruh-nyuruh istilahnya.
Karena beliau pemimpin umat kan. Beliau sibuk, ini kerjakan ini, kerjakan ini. Jangan kamu kerjakannya begini. Istilahnya kalau mau bergengsi, Nabi lebih bergengsi dan lebih berhak untuk melakukan itu. Tapi kata Anas, aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengucapkan, kenapa engkau tidak mengerjakan? Ya, terhadap perkara yang belum dikerjakan, kenapa kamu tidak mengerjakan? Kenapa kamu mengerjakannya begini? Rasul tidak pernah mengucapkan itu. Padahal Rasul berhak karena beliau adalah utusan Allah. Ya, tapi beliau tidak melakukan. Karena itu kaum muslimin, kami mengajak semuanya yang di rumahnya ada pelayan, yang di rumahnya ada pembantu, hendaklah berbuat baik kepada pembantunya, pelayannya, atau pekerja. Kita punya anak buah, buka warung makan, anak buah 2, ya, berbuat baiklah. Jangan mencontoh Rasul SAW. Atau kita punya anak buah di perusahaan yang merupakan bawahan kita, jadikan ini sebagai contoh yang teladan dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbagusi pergaulan. Dengan memperbagusi pergaulan berupa kata-kata lembut, ya, hikmah dan seterusnya. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan sahabat Anas bin Malik, yang beliau diberi kemuliaan berkhidmah kepada Nabi SAW selama 9 atau 10 tahun. Beliau tidak pernah meninggalkan melayani Rasul, baik dalam keadaan hadar, yaitu tidak safar, atau dalam keadaan safar, sampai Nabi SAW meninggal dunia. Melayani orang yang mulia, keutamaan. Apalagi ini adalah utusan Allah, Nabi yang mulia SAW. Kita akan menjadi ikut kena kemuliaannya. Dan itu terbukti. Anas bin Malik ketika menjadi pelayan Rasul, dia mulia. Didoakan oleh Nabi panjang umurnya, ya, umurnya panjang, dan ternyata betul Anas bin Malik diberi usia yang panjang. Didoakan oleh Nabi, Anas bin Malik ini hartanya banyak, dan betul orang lain panen setahun cuma 2 kali, Anas bin Malik bisa 3-4 kali. Didoakan oleh Nabi banyak anaknya, dan Anas bin Malik, ya, memiliki keturunan yang banyak. Yang keempat, didoakan oleh Nabi Anas bin Malik masuk surga. Kata Anas, saya sudah didoakan 4 kali, 3 sudah saya dapat. Panjang umur, banyak anak, banyak harta. Ini sudah saya dapat, dan saya berharap doa yang keempat, bahwa saya dimasukkan surga, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini kemuliaan. Akan tetapi kaum muslimin, ketika kita berkhidmah melayani orang-orang mulia dengan tetap tidak berlebihan, tidak gulu dalam bahasa agama. Karena Rasul melarang iyyakum wal gulu. Waspadalah kalian dari sifat berlebih-lebihan dalam agama. Nabi SAW tidak senang kalau pengikutnya gulu berlebihan kepada beliau. Rasulullah berpesan sebelum meninggal, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan kepadaku sebagaimana Isa bin Maryam sebagaimana Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Ya, Rasulullah SAW tidak senang. Bahkan ketika ada orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu, Rasul mengatakan jangan kamu mengatakan seperti itu. Qul Masya Allah thumma syi'ta. Katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jangan disamakan kehendak Allah dan kehendakmu, karena dan itu menyamakan. Dan Rasul nggak mau diangkat derajatnya seperti Tuhan, tidak mau. Ya, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita dilayani seseorang, ya, kita berikan peringatan-peringatan kepada orang yang melayani kita, tidak berlebihan, tidak berbuat gulu. Jangan sampai kita terfitnah dengan yang namanya popularitas. Jangan sampai kita terfitnah dengan perangkap setan, ya, sehingga kita merasa senang disanjung-sanjung, diangkat posisi kita sebagai nabi. Tidak boleh. Bahkan sampai ada yang berlebihan, ya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian kecuali mencintai si A melebihi kecintaannya kepada dirinya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Allahu Akbar. Ini kan hadis untuk Nabi, tapi dibawa kepada seorang tokoh. Ya, dibawa seorang tokoh.
Nabi bersabda, tidak sempurna iman kalian sampai mencintai aku melebihi kecintaannya kepada orang tua, anaknya, dan seluruh manusia. Tapi hadis ini dibawa kepada seorang tokoh yang bukan Nabi, bukan siapa-siapa. Maka ini sikap berlebihan, tidak boleh. Kita melayani orang yang utama, punya ilmu dan lain-lain, ulama, boleh. Tapi ingatkan pula orang-orang yang melayani kita, yang menolong kita, tidak bersikap berlebih-lebihan, karena kita manusia biasa dan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, penjelasan keutamaan tentang akhlak mulia. Ya, keutamaan tentang akhlak mulia. Dan akhlak mulia itu adalah akhlaknya Nabi SAW, yang beliau merupakan teladan bagi umat. Beliau tidak pernah mengingkari pelayannya yang salah misalkan, ya. Atau beliau tidak pernah pelayannya melakukan sesuatu tapi nggak tepat, disalahkan. Tidak. Tapi beliau memberikan maaf karena beliau paham pelayan juga manusia, bisa benar bisa salah. Ya, ini bukan berarti kita tidak boleh menegur. Misalkan kita dengan tukang, kita sudah jelaskan, saya ingin bangun rumahnya seperti ini. Ya, kita bikin pagar misalnya, renov rumah, pagarnya seperti ini, gambarnya seperti ini, kemudian sudah dikerjakan, ternyata tidak sesuai ekspektasi, ya, tidak sesuai harapan yang kita inginkan. Ya, kalau memang itu sudah benar, kurang-kurang dikit, kurang halus, bisa dimaafkan. Tapi kalau memang meleset 100% dari gambar, barulah itu ditegur. Kan saya gambarnya begini, kok jadinya begini. Nah, begitu, ya. Dengan baik tentunya, tidak dengan marah-marah dan lain-lain. Karena itulah yang harus kita lakukan, berakhlak mulia kepada sesama manusia. Tentu kita merasa kurang dengan diri kita masing-masing, kita banyak salah dengan pekerja, dengan pelayan, namun tetap kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, Nabi Muhammad adalah seorang mukmin yang paling tinggi akhlaknya, paling bagus dan paling mulia. Ya, beliau orang yang paling tinggi kedudukannya di antara umat ini, dan beliau menjadi contoh teladan yang baik bagi umat dalam masalah akhlak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hadil ayah asasun fi ta'assin Nabi SAW. Ayat ini adalah asas pokok dalam meneladani Rasul SAW dalam setiap perkaranya. Dalam setiap perkara yang dilakukan Rasul, maka ayat ini adalah asasnya untuk meneladani beliau dalam setiap perkara. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam muamalah dengan pelayan, dalam muamalah kepada umat. Ya, bagaimana Rasul adalah teladan, maka kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin, kalau kita ingin meneladani akhlak, teladanilah akhlak Rasul, jangan meneladani akhlak-akhlak manusia biasa. Baca hadis-hadis Rasul bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca keterangan-keterangan para ulama tentang bagaimana gambaran mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai digambarkan oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Quran. Artinya apa yang ada dalam Quran itulah yang diamalkan oleh Rasul SAW. Maka kita berupaya sekuat tenaga menjadi orang yang mengamalkan Quran dan hadis. Jangan sampai kita hanya retorika, ya. Kita menyerukan berbuat baik sama istri, berbuat baik sama dalam keluarga, dalam rumah tangga, tapi ternyata kita sendiri bubar rumah tangganya. Ya, jangan seperti itu. Kita berusaha apa yang kita sampaikan, itulah yang kita amalkan. Itulah hakikat sebenarnya dari seorang da'i, seorang yang menyeru, mengajak pada kebaikan. Nah, hadis ke-165 adalah hadis yang do'if, hadis yang lemah, maka tidak kita baca. Kita lanjutkan hadis 166. Ya, hadisnya 166.
Ini masih berhubungan dengan berbuat baik kepada pelayan atau pembantu. An Asy bin Lakid bin Sabirah an abihi qala intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dafa'a ra'i fil murahi sakhlatan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahsibanna inna lana ghanaman mi'atan la nuridu an tazid fa idza ja'a ra'i bi sakhlatin dhabahna makanaha syatan. Fakana fi maqala la tadrib dha'inataka kadarbika amataka. Wa idza stansyaqta fabalik illa an takuna sha'iman. Dari Asim bin Lakid bin Sabirah, dari bapaknya, dia berkata, aku tiba di rumah Nabi SAW dan aku menyerahkan seorang pengembala dengan membawa anak kambing, seekor anak kambing. Maka Nabi mengatakan, kami telah memiliki 100 ekor kambing dan kami tidak ingin jumlahnya bertambah. Jadi ada seorang pengembala kambing datang pada Rasul menyerahkan seekor anak kambing. Kata Nabi, kami sudah punya 100 ekor dan kami tidak ingin jumlahnya itu bertambah. Apabila telah datang kepadamu seorang pengembala menyerahkan seekor anak kambing, maka sembelihlah sebagai gantinya kambing yang lain agar jumlahnya tetap 100. Di antara yang diucapkan Nabi adalah, jangan engkau pukul istrimu, wanitamu sebagaimana engkau memukul budakmu. Apabila kamu istinsyak, maka bersungguh-sungguhlah kecuali ketika dalam keadaan puasa. Illa antakuna sha'iman. Hadis ini menunjukkan bagaimana akhlak yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika ada yang berbuat baik kepadanya dari pelayan, pengembala kambing memberikan 1 ekor anak kambing, maka Nabi akan sembelihkan kambing yang sudah ada untuk dimakan bersama agar jumlah kambing yang dimilikinya tetap 100. Jadi kalau dapat tambahan 1 ekor anak kambing kan jadi 101. Tapi Nabi nggak mau. La nuridu antazid. Kami tidak menginginkan untuk bertambah jumlah ekornya. Jadi bagaimana caranya? Kalau udah 101, jangan dipotong anak kambingnya karena masih kecil. Yang dipotong kambing yang sudah berjumlah 100 itu diambil 1. Yang sudah dewasa, cukup umur, dipotong. Ini sebagai berbuat baik kepada pelayan, kepada pekerja, dan seterusnya. Di antara nasihat Nabi juga, jangan engkau memukul istrimu sebagaimana engkau memukul budakmu. Artinya, budak itu tidak boleh dipukul. Apalagi sampai memukul istri sebagaimana kita memukul seorang pekerja. Memukul hewan, tidak boleh. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, sungguh sangat jelek sekali laki-laki yang memukul istrinya di siang hari dan di malam harinya dia kumpuli. Jadi kalau siang galak sama istri, wah kamu begini, cepret. Begitu malam didatangi istrinya. Ini sangat jelek, laki-laki yang sangat jelek seperti ini. Kemudian yang ketiga, Nabi menasihati, apabila kamu istinsyak itu menghirup air ke hidung, fabaligh, bersungguh-sungguhlah, ijtahid. Balik itu bersungguh-sungguh. Illa antakuna sha'iman, kecuali ketika kamu dalam keadaan puasa. Maka hadis ini pun masih ada hubungannya dengan bab kita berbuat baik kepada pelayan. Hendaknya seorang muslim memperhatikan bagaimana pelayannya. Dalam hadis ini terdapat isyarat yang sangat halus kepada perkara untuk tidak memukul istri tanpa sebab, kecuali kalau ada sebabnya. Misalkan dia tidak menerima nasihat, dia melakukan pelanggaran, misalkan istri keluar tanpa menutup aurat. Nah ini kan pelanggaran. Kita kasih nasihat, tidak terima, boleh dipukul tapi pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang tidak melukai. Karena itu kaum muslimin berbuat baiklah kepada istri-istri kita. Istri-istri bagi yang punya istri lebih dari 1. Karena Rasulullah mengatakan khiyarukum li ahli. Orang pilihan di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi istri itu sebenarnya orang yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya.
bukan teman kita, bukan yang lain. Ya, kadang-kadang kita lebih baik berbuat kepada teman kantor kah, teman main. Ya, teman kantor kita traktir, kita beliin A, B, C, D, sementara istri tidak pernah dikasih apa-apa. Jadi dalam rumah tangga, berbuat baik kepada istri adalah satu kewajiban, karena Allah berfirman, wa'asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Ini pesan bagi para suami yang sudah menikah, berbuat baik kepada istri. Karena Rasulullah juga berpesan, istausu bin nisa'i khairan. Seringlah kalian berwasiat kebaikan kepada para wanita, para istri. Ya, ahsanukum, ya khairukum li ahli, kata Rasul. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada istri saya sendiri. Ya. Sungguh sangat mengherankan para suami pada zaman kita sekarang. Istrinya disuruh bekerja, sementara suaminya hanya santai-santai, main HP. Kalau tidak ada HP, kuota habis, main burung. Burungnya mati, main cincin, batu akik. Ya, seperti itu. Tidak berbuat baik kepada istrinya. Maka para suami, penghasilan Anda tiap bulan sisihkan untuk mengasih, memberi kepada istri sesuatu. Ya. Apakah itu bulanan, jadi di luar jatah makan minum. Berikan sesuatu tiap bulan kepada istri sebagai penghargaan, walaupun misalkan jumlahnya tidak seberapa. Ya, makan dan minum misalnya sebulan 3 juta. Ya, untuk makan, minum, untuk listrik dan lain-lain. Tapi berikan 500.000 untuk istri tiap bulan. Ya, barangkali dia ingin beli somai dengan uangnya sendiri, barangkali dia ingin sedekah. Ya, barangkali dia ingin membeli underwear, pakaian dalam, ya, pakai uangnya sendiri. Jadi suami berbuat baik. Ini yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita lebih baik kepada teman kita, teman kantor, ya, kepada istri tetangga. Ini nggak boleh. Sama istri tetangga kita baik, sama istri sendiri galak, tidak boleh. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran juga dari hadis ini, bagaimana kita diperintahkan berbuat baik walaupun kepada pelayan, sampai Rasulullah menyembelihkan kambing pada seorang pengembala yang datang kepadanya memberi seekor anak kambing. Ya, kita tidak membeda-bedakan dalam berbuat baik, walaupun dia pengembala kambing, tetap kita hormati, kita berbuat baik kepadanya. Allah alam, ini para pemirsa yang dimuliakan Allah, 2 hadis yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Baik, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi Ustadz sudah menyampaikan materi di 2 hadis, yaitu hadis 164 dan 165. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab yaitu interaktif. Silakan pada para pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor telepon 021890163 atau bisa melalui pesan singkat WhatsApp di 0813-1445-557. Namun terlebih dahulu sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, kita jeda terlebih dahulu. Ya, baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masuk di sesi kedua, yaitu di sesi interaktif tanya jawab kepada Ustadz. Silakan sekali lagi kami ingatkan kepada Anda yang akan menyampaikan pertanyaan melalui telepon langsung bisa di nomor 0218901603. Ataupun bisa melalui pesan singkat WhatsApp di 0813-1445-5557. Baik Ustadz, sebelum kita sambil menunggu pertanyaan melalui telepon, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, dari Abdullah di Bekasi. Mohon nasihatnya, bagaimana jika ketika kita mempunyai bawahan yang kadang melakukan kesalahan dan kita merasa marah, apakah hal ini berdosa Ustaz? Jazakallahu khair. Baik, saudara kami di Bekasi,
Beliau bertanya bagaimana ketika kita memiliki bawahan dan melakukan kesalahan kemudian kita marah. Memang secara manusiawi kadang-kadang kita terpancing emosi kita, terbawa ketika bawahan itu melakukan satu pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan, kesalahan dan lain-lain. Marah kita sesaat adalah perkara yang manusiawi. Tapi kalau marah ini terus berkelanjutan atau bahkan setiap salah marah, ini yang perlu diperbaiki. Ya kalau marah sesaat hanya spontanitas ya, sekali-kali saja tidak menjadi karakter, ini suatu yang dimaafkan karena di luar kendali manusia. Maka kita tinggal meminta maaf pada bawahan kita kalau tadi marah misalkan. Kemudian kita berlindung pada Allah SWT dari perangkap setan yang menghembuskan emosi pada diri kita. Karena itu kita sama-sama belajar, berlatih bagaimana ketika ada kesalahan kita bisa menerima kesalahan tersebut ya dengan tidak marah tapi meminta perbaikan. Karena itu suatu yang lumrah kalau ada kesalahan dalam pekerjaan kemudian kita minta perbaikan tanpa marah. Karena wajar perbuatan manusia itu tidak lepas dari yang namanya salah. Nah. Iya. Jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Abdus Salam di Korong Gajah Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan ana izin bertanya di luar tema. Istri ana diminta untuk menjadi guru TK. Ana bingung kalau tidak mengizinkan. Ana termasuk orang yang pelit akan ilmu, dan kalau mengizinkan Ana juga takut termasuk orang yang mendukung perbuatan buruk, yang mana di lembaga itu melakukan kecurangan terhadap pemerintah. Katanya kepala lembaga tersebut mengajukan dana bos mungkin ya, muridnya yang asalnya hanya 30 murid dibilang 50 murid kepada pemerintah. Enggak digaji pun sebenarnya Ana tidak apa-apa Ustaz, tapi Ana takut termasuk mendukung hal tersebut. Mohon solusinya Ustaz, syukron. Baik, ada seorang suami bertanya di Madura, istri saya diminta untuk mengajar di sebuah lembaga pendidikan TK. Namun saya bingung apakah mengizinkan ataukah tidak. Pertama yang perlu kita bahas adalah apa hukum wanita bekerja di luar rumah. Baik itu sebagai guru, baik itu sebagai pedagang, ya jualan, dan seterusnya. Islam tidak melarang wanita untuk bekerja. Namun ada kode etik yang harus diperhatikan ketika wanita akan bekerja di luar rumah. Di antaranya adalah ketika wanita ingin bekerja di luar rumah, dia dalam rangka memenuhi kebutuhan dari suaminya yang kurang. Suaminya tidak mencukupi kebutuhan keluarga karena berbagai macam faktor, misalkan sekarang sedang pandemi ya, suami penghasilannya berkurang sementara kebutuhan keluarga tidak bisa dipungkiri, harus ditutupi biaya sekolah, biaya listrik dan lain-lain, maka istri bekerja. Kalau wanita itu sudah dicukupi oleh suaminya, maka tidak perlu bekerja. Untuk apa bekerja kalau suami kita sudah mencukupi kebutuhan kita? Ini yang pertama yang harus diperhatikan ketika wanita ingin bekerja di luar rumah. Jadi untuk apa kebutuhannya sementara suami Anda sudah mencukupi. Yang kedua, kode etik yang harus diperhatikan bagi wanita yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu dia tetap memakai pakaian yang disyariatkan. Memakai pakaian disyariatkan ya, yang diajarkan oleh Islam. Tidak boleh membuka aurat, menampakkan aurat dan seterusnya. Yang ketiga adalah jenis pekerjaan yang diambil adalah pekerjaan yang halal, bukan yang haram. Ya. Kemudian yang keempat, tidak ada campur baur antara laki-laki dan wanita dalam tempat bekerjanya. Bila terjadi campur baur, maka dia harus hindari seperti ini, harus waspada. Ya, tidak boleh. Kemudian masalah lembaga tersebut melakukan penipuan kepada pemerintah dengan memohon bantuan bos, ya, menyebut muridnya sebenarnya hanya 30 tapi bilangnya 50 supaya bantuannya lebih banyak. Ini adalah sebuah kedustaan. Ya, kedustaan
Kalau saya bergabung takutnya mendukung. Tidak mendukung. Itu adalah dosa pemilik yayasan tersebut. Kalau memang kita putuskan istri saya, memang saya juga butuh, ekonomi sedang kurang, istri saya boleh bekerja sebagai guru TK. Kalau kita putuskan itu, ini bukan berarti kita mendukung sekolah tersebut. Tinggal kita sampaikan kepada pemilik yayasan bahwa ini penipuan. Mengaku punya murid 50 padahal realnya, hakikatnya di lapangan cuma 30. Ini kan penipuan yang tidak boleh. Bahkan kita bisa berikan ancaman, kepala sekolah, ketua yayasan bisa dipenjara gara-gara bos. Dan sudah banyak kasus-kasus kepala sekolah masuk bui karena laporan bosnya yang tidak benar, penipuan dan seterusnya. Maka kita sebagai pengelola lembaga pendidikan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah tidak ada yang tahu bahwa kita mengajukan bantuan bos itu 50 murid, padahal murid cuma 30. Tidak ada yang tahu dari pegawai, tidak ada yang tahu dari staf, dari guru. Tapi di mana Allah Subhanahu wa taala? Mana pengawasan Allah? Mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kita ingatkan kepada para pemilik yayasan yang mengelola sebuah lembaga pendidikan. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Ibu Zainab di Madura. Assalamualaikum Ustaz, afwan di luar tema. Tetangga saya memelihara ayam, yang mana ayamnya selalu berkeliaran di sawah tetangga sebelah hingga diracuni ayam tersebut karena merusak tanamannya sama tetangga sebelah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal tersebut, dan apakah dosa tetangga sebelah itu karena sudah meracuni hewan? Syukran. Baik, permasalahan kehidupan sosial memang harus kita tanggapi dengan tanggapan yang bijak. Tetangga punya hewan, hewannya mengganggu tetangganya, ya, sehingga tetangganya ini kesel, kemudian diracun. Matilah ayam tersebut. Apakah berdosa tetangga yang meracuni ayam tersebut? Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita punya hewan peliharaan, maka pemilik hewan itu, ya, dia berhak untuk mengangon atau melepas ayamnya di siang hari. Namun pemilik kebun harus jaga di siang hari. Ketika ada hewan yang masuk, dia usir, jangan diracun. Ya, jangan diracun. Jadi kalau pemilik kebun itu dia harus standby siang. Ya, yang punya hewan melepas hewannya siang hari, memang itu waktunya cari makan. Dan tugas kita ya mengusir saja, tidak sampai meracuni. Kalau di malam hari, maka tugas yang punya hewan masukkan ke kandang. Tugas yang punya kebun istirahat, karena sudah malam nggak mungkin jagain kebun. Ketika kebun kita dirusak malam-malam, maka yang ganti rugi yang punya hewan. Yang ganti rugi siapa? Yang punya hewan. Karena yang punya hewan itu tugasnya kalau malam hewan di kandang dijagain, nggak boleh dilepas. Ketika dia lepas masuk ke kebun orang merusak, maka yang menanggung kerugian adalah pemilik hewannya, bukan yang punya kebun. Karena yang punya kebun memang waktunya istirahat kalau malam. Tapi ketika siang hari, ya, yang punya hewan melepas hewannya cari makan, memang itu waktunya. Apakah itu ayam, apakah itu kambing. Maka tugas yang punya kebun menjaga, jangan sampai membiarkan. Kalau dibiarkan hewannya masuk ke kebunnya merusak, maka yang punya hewan tidak mengganti. Karena itu kewajiban yang punya kebun untuk menolak, mengusir saat di pagi atau siang hari. Ya, ini. Jadi bukan malah diracun, tapi diusir. Kalau ada yang rusak, ketika kerusakannya terjadi di malam hari misalkan, bukan malah disetrum, bukan malah diracun, tapi minta ganti rugi dari pemilik hewan. Naam. Jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Kita bacakan lagi satu pertanyaan dari pemirsa. Bismillah Ustaz, saya dari Abu Hanim di Palembang. Saudara saya punya warung makan. Salah seorang pelayannya jika jam kerja berakhir, maka dia mengambil lauk dalam jumlah agak banyak. Dengan alasan lauk masih banyak, sayang jika mubazir. Hal itu dilakukannya hampir tiap hari. Bolehkah si pemilik warung makan menegurnya?
Si pemilik khawatir si pelayan tersinggung, lalu sakit aja. Jazakallah khair Ustaz. Baik, kita sebagai pemilik warung makan ya, tentunya Anda punya peraturan yang harus disampaikan kepada bawahan. Dan adanya peraturan itu bagian dari akad kesepakatan yang dibuat antara pekerja dengan atasan. Ini harus jelas. Jadi supaya tidak ada perselisihan, supaya tidak ada kata tidak enak menegur pelayan, menegur bawahan yang mengambil lauk setiap hari karena berlebihan, maka dibuatlah aturan. Aturan pertama misalnya, jika terjadi kelebihan lauk padahal warung sudah tutup. Aturannya 1, pegawai hanya boleh mengambil ya 1 jenis lauk saja dengan jumlah tidak lebih dari 2 potong kalau ayam misalnya. Selebihnya lauk yang lain akan disedekahkan kepada fakir miskin atau kepada tetangga atau yang lain. Atau Anda ingin membuat peraturan ketika warung sudah tutup dan masih ada lauk yang memang harus dihabiskan hari itu, karena ada beberapa jenis lauk yang bisa awet untuk besok hari. Ya. Kalau memang ada lauk-lauk yang harus habis hari itu dan dibolehkan bagi karyawan membagi rata, sesama karyawan mengambil lauk dibagi. Kalau sisanya misalkan 5, karyawannya 4 ya dibagi 1-1. Jadi dibuatlah peraturan supaya tidak ada kata tidak enak menegur, nanti sakit hati. Ya kalau tidak ditegur salah juga. Dia mengambil terus setiap hari tanpa izin dari yang punya pemilik warung. Ya. Kalau ditegur ya, mungkin nanti akan ingat ya ini. Jadi dibuatlah peraturan, diajak bicara baik-baik. Maka dalam hal ini ketika kita membuka warung makan, berdirilah di atas kesepakatan. Ya, kesepakatan antara pekerja dengan atasan. Itu harus dibuat. Berapa salary gajinya, kemudian bagaimana jam masuknya, jam pulangnya. Kemudian ketika terjadi lauk makannya ini masih ada sisa, itu apa yang harus dilakukan. Karena ini akan menjadi kesepakatan bersama. Jangankan warung makan ya, catering-catering yang berada di hotel dan lain-lain. Ya, ketika terjadi kelebihan lauk bagaimana? Apakah diserahkan karyawan sepenuhnya? Dia boleh mengambil sebanyak-banyaknya atau bagaimana? Ini dibuatlah peraturan sehingga terjadi kesepakatan antara atasan dengan bawahan. Tidak ada rasa sungkan karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kepada para pemirsa Hasan TV di mana-mana berada, tidak terasa kita hampir 60 menit bersama, yaitu menyimak yang disampaikan oleh Ustaz materi tadi, yaitu hadis ke 164 dan 165. Kemudian kita juga menyimak sesi interaktif tanya jawab. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyempatkan untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan pahala untuk kita semuanya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan juga kepada para pemirsa yang sudah menyimak kajian Hasan TV. Simak terus kajian-kajian yang ada di Hasan TV. Untuk talaki masih libur, nanti malam masih libur sampai 2 pekan karena Ustadz sedang safar. Besok masih ada kajian live pagi di 05.30 seperti biasa, yang yaitu membahas kitab 40 hadis wanita yang selalu disampaikan oleh Ustadz Syarul Fatwa juga. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan pada yang sudah berinteraktif dengan kami. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita senantiasa ilmu yang hak dan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.